Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa ya nama Ibu Triandini Cahya Mutia. Kalau di sekolah sih dipanggilnya Bu Muti. Tuh. Ibu ngajar di SMA Negeri 7 Depok, di sekolahnya Novi dulu ya? Iya. Aku Nona, yang ini Aku Cynthia Plitaningsi. Oke, Nona, Cynthia, Novi. Ya. Pertanyaan pertama ya Bu. Ini kan terkait tentang evaluasi pembelajaran Ibu di berarti evaluasi pengajaran Ibu di SMA 7. sekolah yang Ibu ajarkan. Jadi Jangan yang susah-susah pertama ya. kali. Iya Bu. Jangan susah-susah ya. Iya. Emang belum dikirim Bu sama? Udah dikirim. Udah. Cuman tentang kayak penilaian gitu Bu. Baik Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu mempersiapkan bahan evaluasi atau penilaian hasil belajar dari siswa Ibu? Kalau buat nilai evaluasi pembelajaran siswa sih biasanya kan kalau guru tuh bikin kayak RPP. Nah, di RPP tuh biasanya kita kayak nyusun materi apa aja yang diajarin, teknik pembelajarannya kayak gimana, terus nanti soal yang dikasih itu kayak gimana, terus nanti ada rubrik-rubrik penilaian. Jadi kalau misalkan yang ditanya langkah-langkah, menyusun rencana evaluasi hasil pembelajaran berarti pertama, terus mengumpulkan datanya tuh dikumpulin dari pas kita ngajar, bisa berupa pengamatan ke siswa, bisa berupa yang soal-soal kita kasih ke siswa. Terus nanti soalnya diverifikasi, terus nanti diolah, dianalisis, terus nanti kita bahas sama-sama, baru deh tindak hasil evaluasinya. Terus habis evaluasi bakalan ada kayak apa sih tindak lanjut lagi, gimana caranya biar anak-anak kalau misalkan hasil evaluasinya ternyata jelek, terus nanti itu bakalan ada tindak lanjut lagi gimana nanti anak-anak caranya biar bisa lebih baik lagi nilainya kayak gitu. Intinya sih yang pertama nyusun RPP, dari RPP ntar kita bisa nemuin evaluasinya. Lalu kalau untuk soal-soal yang tes maupun non-tes itu, Ibu apa buat pribadi atau ambil dari luar? Sekenanya aja sih. Kalau misalkan UN gitu ya, kalau UN biasanya Ibu lagi ngajar PM nih atau kelas 12 biasanya Ibu ngambil soal tuh dari soal-soal UN yang lalu-lalu. Kalau misalkan ngajarin materinya juga biasanya karena udah kelas 12 Ibu akan memperkenalkan soal-soal UN gitu. Jadi biar mereka lebih kenal sama soal-soal UN jadi nanti nggak kaget, apalagi kan terutama sekarang nih soalnya udah soal HOTS kan. Kalau anak zaman dulu tuh cuman langsung to the point gitu. Kalau soal HOTS tuh sekarang satu paragraf, satu lembar, banyak gitu. Terus kalau misalkan kelas 10 sama kelas 11 sih kadang ngambil, kadang dadakan aja. Nama yang disebut, jawab pertanyaan yang Ibu bikin dari materi yang diajarkan pada hari itu. Kayak gitu. Hah? Maaf, masih kemutret tadi. Nah, kalau buat soal HOTS gitu, Ibu pernah nggak tapi buat sendiri gitu soal HOTS-nya? Iya, pernah. Berarti tergantung apa ya, sikon kali Bu. Nanti kalau misalnya kondisi. Iya, tergantung sikon itu di balance aja antara bikin sendiri atau dari soal sebelumnya atau dari internet mungkin gitu ya Bu. Iya. Nggak terlalu saklek harus dari soal-soal yang udah ada di buku, nggak gitu juga sih. Atau harus bikin sendiri gitu juga. Kombinasi. Oke, baik. Terus kalau untuk teknis agar seimbang nih Bu,
antara soal yang Ibu berikan sama materi pelajaran yang Ibu sampaikan juga. Gitu gimana cara kolerasiinnya begitu, Bu? Simple sih kan sebelum kita ngajar kayak yang tadi kita bikin RPP kan, di dalam RPP itu kan udah ada materi. Nah, kalau misalkan materi yang kita ajarin sudah selesai, ya tinggal kita tanya aja seputar materi yang sudah kita bahas. Kalau mereka kira-kira udah mulai mudeng nih, udah mulai paham sama apa yang diajarin, baru kita mulai kasih pertanyaan-pertanyaannya tuh step by step, mulai dari yang mudah, sedang, baru yang susah, kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu ya, Bu. Nah, terus kalau kan sekarang kan Ibu kita kan sedang masa pandemi. Jadi mungkin pembelajarannya secara online ya, Bu. Udah enggak sih? Oh, sekarang udah. Jadi kan karena kita sudah melewat kemarin kita sedang pandemi gitu loh. Terus gimana sih Ibu pelaksanaan penilaiannya itu tentang hasil pembelajaran siswa pada masa COVID-19 atau pandemi? Apa gimana? Jadi pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian. Mau jujur apa gimana nih? Jujur. Jadi jangan gini. Jujur banget. Yes. Sebenarnya sih inti utamanya kan karena masa pandemi ya. Jujur, guru pun, Ibu sebagai guru, nggak mau menyusahkan anak murid. Karena kan kalau online tuh mulai dari pulsa, sedangkan kan sekolah negeri tuh nggak semuanya orang punya gitu ya, orang berada. Apalagi kayak nge-Zoom gini kan cepet banget tuh ngabisin kuota ya. Cepet banget ngabisin kuota. Jadi paling nanti, waktu itu tuh Ibu sifatnya, kalau biologi kan seminggu 2 kali. Dalam 2 minggu, jadi selang-seling gitu, 2 minggu nge-Zoom, nanti sisanya, bukan 2 minggu nge-Zoom, 2 minggu sekali nge-Zoom, sisanya baru bisa pakai Quizizz, bisa pakai Google Classroom, atau yang lainnya sih penugasan, kayak gitu. Terus kalau dinilainya kayak gimana ya paling dari nilai tugas-tugas yang udah dikumpulin, terus dinilai, atau pas nge-Zoom nanti ada sesi tanya jawab, yang berani ngejawab atau berani nanya itu biasanya dapat poin plus alias poin keaktifan, kayak gitu. Lalu Bu, kalau dalam proses penilaian ini Bu, di hari hasil belajar siswa, aspek apa saja yang Ibu jadikan sebagai nilai tertentu dari siswanya? Ya, biasa kayak aspek kognitif, psikomotor, afektif. Udah 3 itu doang paling. Itu 3 utama, Bu. Cuman kan biasanya ada rubrik-rubrik penilaiannya kayak apa sih? Misal kalau kognitif itu kan pengetahuan. Nah, gimana sih bahasanya yang gampang ya? Di pengetahuan tuh nanti kayak kita ngasih soal, terus pas udah ngasih soal kan nanti mereka dijawab tuh. Nah, kalau rubrik pengetahuannya itu mulai dari yang poin-poin itu loh. Kalian udah pernah diajarin belum yang ada penskoran yang kalau misalkan siswa menjawab semuanya dengan benar, poinnya 2. Kalau misalkan ada yang salah, poinnya 1. Atau malah nggak ngejawab sama sekali, poinnya 0. Kayak gitu loh. Sudah pernah belajar itu semester baru kemarin, iya ini. kemarin Bu. Ya ini makanya dibahas. Iya benar. Itu berlaku untuk non-tes juga, Bu? Kalau non-tes lebih ke arah ini sih afektif sikap. Kayak gitu. Kalau untuk platform, Bu, nih. Kan sekarang, mungkin sekarang udah PTM, udah masuk semua ya, Bu? Udah 100% ya, Bu?
Kalau di SMA 7 masih selang-seling, tapi insya Allah kalau Omikron nggak merajalela, tanggal 24 nanti bakalan 100%. Lalu kalau lagi setengah-setengah begini Bu, platform yang digunakan untuk penilaian hasil belajar Ibu apa aja? Kan udah tatap muka nih, paling nggak pakai platform sih biasanya langsung di sana. Maksudnya karena di sekolah SMA 7 tuh selang-selingnya tuh misal dari jam 7 sampai jam 9, nomor absen 1 sampai 20. Terus jam 10 sampai jam 12, nomor absen 21 sampai 35, kayak gitu. Jadi semuanya sudah masuk, jadi penilaiannya tuh langsung. Tapi kalau misalkan emang mengharuskan pakai platform, biasanya ya Ibu makainya Quizy sih. Paling pakai platformnya tuh cuman pas quiz-quiz doang atau ulangan-ulangan. Atau Google Classroom. Lalu proses Ibu mau input data siswa itu bagaimana ya? Data siswa, apa nilai siswa? Hasil pembelajarannya. Oh, hasil pembelajarannya. Ya dari tugas harian, terus nanti ada tugas mandiri, tugas kelompok, terus ada keaktifan siswa, terus ada nilai ulangan harian, project, kayak gitu. Kalau untuk inputnya berarti pakai SPSS atau Excel gitu-gitu atau enggak? Tidak, SPSS mah dipakainya cuma bikin skripsi sama tesis doang. Berarti menginput nilainya pakai Excel ya, Bu? Excel paling. Itu buat semua yang tadi Ibu, yang hasil pembelajaran siswa itu, semuanya pakai Excel berarti? Iya, karena kan nanti dari sekolah tuh guru-guru dapat kayak tergantung sekolahnya sih sebenarnya. Tapi kalau di SMA 7 sendiri dapat apa ya? Dapat Excel, tapi Excel-nya tuh udah ada rumus-rumusnya gitu loh. Jadi nanti kita tinggal masukin, kasih deskripsi, bla 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 bla, semua udah tersedia gitu. Lalu kalau untuk mekanisme pembagian rapotnya, Bu, yang kemarin waktu pandemi kan ada tuh sempat ya, Bu? Pembagian rapot pertama online gitu kan. Jadi setiap kelas itu punya grup orang tua. Nah, nanti anaknya kita nge-share rapot gitu yang bukan nge-share rapot, nge-share absensi anaknya, yang anaknya nomor absen 1 sampai 10 jam sekian tolong WA buat pembagian rapot sama komunikasi, karena waktu itu kemarin Ibu dapat 2 tahun berturut-turut megang kelas 12 kan. Harus ngebahas tentang anaknya kayak gimana di kelas, terus ngebahas tentang kelanjutan ke depannya gimana, apakah mau masuk kuliah apa gimana-gimana. Terus yang semester 2-nya atau tahun berikutnya gitu, pembagian rapotnya langsung di sekolah tapi tetap digilir. Misal IPA 1 hari Senin jam sekian sampai jam sekian, IPA 2 Senin jam sekian sampai jam sekian, kayak gitu. Buat menghindari kerumunan. Jadi pembagian rapot tetap ujung-ujungnya tetap offline ya, Bu? Kelas lain. Sekolah gitu. Ada yang offline, ada yang online. Kan tahun pertama tuh online karena masih parah-parahnya. Yang pas tahun kedua offline. Kalau online itu rapotnya berarti ada bentuk fisiknya atau soft filenya aja, Bu? Cuman soft filenya aja, tapi nanti kalau misalkan muridnya butuh hard copy-nya tinggal datang ke TU. Cuman tetap datangnya dengan perjanjian, nggak bisa ujuk-ujuk ber-40 datang, nggak bisa. Nah, Ibu kan tadi ada tuh yang menyenggol sedikit tentang kelas 12 kan? Kenapa? Yang tentang kelas 12 yang penyampaian hasil penilaian siswa yang tadi itu cara penyampaiannya kalau lagi perbedaannya antara online dan offline ada nggak, Bu? Perbedaannya antara offline dan online ya medianya. Kalau offline kita langsung tatap muka sama orang tua, kalau online ya paling
lewat chat atau lewat telepon. Gitu doang sih paling bedanya. Kalau cara penyampaian ibunya ke orang tua itu bagaimana, Bu? Misalnya kan kayak Novi dulu yang anaknya bandel atau bagaimana gitu, Bu. Cara penyampaian ibu ke orang tua apakah ada gitu? Ya, namanya nyampein ke orang tua, kan gimana pun juga pernah denger nggak istilah guru tuh orang tuanya murid di sekolah, ya kan? Nggak mungkin nih anaknya bandel, begajulan, tukang berantem, tidur terus, segala macam kita nyampeinnya nyablak kayak gitu. Nggak mungkin lah, ntar yang ada pulang dari pembagian rapot digebukin lagi anaknya. Jadi paling bilang, pakai bahasa yang halus kayak, "Bu, misal Novi di rumah kalau tidur malam ya? Kayaknya kalau di sekolah suka ngantuk," bilangnya paling mirip-mirip gitulah. Mungkin nanti bisa minta tolong, ingatin Novi biar tidurnya jangan malam-malam. Bisa. Ya pakai bahasa gitulah yang dibaik-baikin dikit biar anaknya nggak dicecer habis. Cuman tetap menjurus. Lalu, Bu, akhirnya nih, Bu, pertanyaan terakhir. Oke. Apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu terhadap hasil belajar anak murid Ibu? Ya, keseluruhan. Apa tujuan yang pengen Ibu capai terhadap anak Dari murid Ibu? hasil, iya. Dari hasil pembelajaran, ya tujuannya ya mereka paham secara materi. Tapi kalau Ibu pribadi nih, pengetahuan tuh sebenarnya bisa didapat dari mana aja ya. Nggak cuma dari bangku sekolah. Jadi kalau Ibu pribadi sih sebenarnya tujuan pengajarannya itu lebih ke arah sikapnya mereka. Semoga nanti harapannya mereka di masyarakat dapat diterima dengan baik. Makanya biasanya kalau di kelas biologi, Ibu melarang anak murid Ibu buat ngomong kotor. Kan kalau anak sekarang, zaman sekarang kan ngomong pokoknya segala macam omongan-omongan kotor itu nggak boleh kalau di kelas biologi Ibu. Kalau misalkan dia ngomong dengan bahasa yang kasar, akan ada punishment-nya alias hukumannya. Misal dia ngomong, bego lu atau tolol lu gitu. Kan itu berhubungan sama otak. Nah, di biologi kan kita belajar itu juga. Misalkan gimana caranya otak menerima impuls atau rangsangan dari luar. Terus tolong sebutin bagian-bagian otak. Kalau misalkan otak cedera berarti yang kena tuh otak bagian mana segala macam. Akan ada pertanyaan kayak gitu buat mereka menjelaskan. Jadi alhamdulillah sih kemarin pas saat itu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi di kelas Ibu, setidaknya di kelas biologi nggak ada yang ngomong kotor. Terus mereka juga jadi lebih bisa nahan emosi walaupun ada debat-debat tapi nggak pakai bahasa yang kotor. Terus lebih bertanggung jawab kayak gitu sih. Intinya tujuan pembelajaran Ibu lebih ke arah sikapnya daripada kognitifnya. Karena keyakinan Ibu kognitif itu bisa didapat dari mana aja, tapi kalau dari sikap itu harus dilatih dari segi mungkin. Gitu sih. Terima kasih ya buat Ibu, karena Ibu sangat-sangat membantu tugas kami yang bejibun dan banyak ini, gitu Bu. Jadi saya mengapresiasi sekali kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sukses kuliahnya ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama.